Saudara, kami akan mengajak Anda berbincang dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Pak, boleh mohon waktu sebentar Pak, Kompas TV kita sedang breaking news. Iya, mohon sebentar, iya waktunya Bapak. Tadi proses pencarian, proses untuk melihat peninjauan bangunan ini juga sudah dilakukan. Bapak, bagaimana kalau menurut Bapak, apakah untuk penyebab utamanya ini sudah ditemukan? Kita fokus dulu, kita melanjutkan pencarian penyelamatan yang masih hidup ya. Jadi semalam kita sampai pagi dapat mengevakuasi 11 orang dan kondisinya memang agak kritis. Dan kita tadi masih bisa menemukan lagi ada 7 orang lagi yang diperkirakan masih hidup, masih bisa komunikasi, suplai makanan, oksigen. Jadi kali ini kami ingin dengan semua tim yang ada bantuan dari Basarnas dari Semarang ya, kemudian dari Jogja dan juga BPBD yang dari kabupaten kota dan peralatan-peralatan dengan damkar kita sudah lagi berusaha, insya Allah sudah ditemukan, tinggal bagaimana mencari jalan itu. Jadi fokus itu. Yang kedua adalah bagaimana kita melayani yang di rumah sakit. Yang kemarin sudah 84, ada yang pulang, kemudian ada yang operasi dan sebagainya. Dipastikan untuk yang masuk ke RSUD di-cover oleh kabupaten kota atau Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk yang di luar rumah sakit RSUD di-cover oleh Pemprov. Dan kita lakukan langkah sejak tadi malam untuk wali santri keluarganya yang sudah menemukan putra-putrinya diharapkan segera pulang ya, kita liburkan sehingga untuk menambah situasi di sini bisa lebih kondusif ya. Jadi kalau untuk penyebab ya tentu kami sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dalam hal ini untuk bisa mengasesmen seperti apa. Fokus kami saat ini penyelamatan, save life ya. Artinya masih ada 7 orang yang saat ini masih dicari di situ Pak? Ya, dari yang tadi malam tidak kelihatan setelah kita masuk dengan cara membuat lubang, jadi mulai bisa kita kelihatan dan sudah kita suplai makanan, oksigen. Jadi fokus kita 7 ini harus selamat, maka alat berat belum bisa kita gunakan. Takut nanti runtuh lagi ya. Jadi mudah-mudahan 1x24 jam ini kita selesaikan dulu, baru kita mencari jenazah seperti itu ya. Pak, artinya dari 7 orang ini hingga saat ini posisinya kondisinya selamat begitu Pak? Ya, dari sisi bisa komunikasi, kemudian suplai makan bisa selamat, tapi ya lukanya tentu sangat berat ya. Kebanyakan memang terhimpit ya seperti itu. Jadi perlu alat-alat untuk membongkar itu, dan ini makanya kami targetkan yang hidup itu selesai dulu ya. Artinya Pak, kalau bisa dilihat secara keseluruhan berapa orang yang masih ada di dalam lokasi bangunan tersebut Pak? Kalau yang terdeteksi kasat mata mungkin ada 12-an ya, tapi sebetulnya kita belum bisa memastikan itu karena masih tertutup. Kalau nanti yang 7 itu sudah kena, maka kita bisa ambil beton, kita potong, kita ambil, kita dengan alat berat, maka akan kelihatan berapa jumlahnya. Karena kami masih mendata, mencocokkan antara jumlah murid putra, kemudian yang hadir pada waktu absennya, itu masih ada yang belum pas ya. Jadi kami belum bisa memastikan. Yang pasti masih ada beberapa yang memang tidak terdeteksi dari itu meninggal ya. Pak, proses evakuasi ini artinya akan berlangsung sampai kapan Pak? Ya, kita kalau mereka bisa supply dan masih bisa hidup, tentu sepanjang itu bisa kita lakukan ya. Kalau kita tidak bisa supply mungkin 1-2 hari bisa berhenti karena meninggalnya karena pertama memang makanan, yang kedua oksigen, yang ketiga injurinya, lukanya, yaitu yang paling berat itu. Mas, satu lagi, ini kan banyak wali murid, orang tua, keluarga yang saat ini ingin memastikan anggota keluarganya bagaimana informasi apa yang ingin disampaikan kepada para wali murid yang keluarga yang sedang mencari? Ya, pertama kita membuka posko informasi, baik yang masih terdeteksi maupun yang belum terdeteksi, mohon untuk bisa bersabar terus berkomunikasi dengan posko kami. Dan tidak seluruh ya keluarga besar dibawa ya, karena kami juga harus bekerja gitu kan ya. Insya Allah komunikasi kami dengan rumah sakit, dengan tim evakuasi akan sampai di posko. Jadi
tidak masuk ke dalam area evakuasi itu supaya memudahkan petugas, saya kira itu. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami Bapak Adi Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.